Video ini mengulas peristiwa kerusuhan pada akhir Agustus 2025 tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia. Apa saja dan bagaimana kronologinya? Siapa saja yang terlibat? Senin 25 Agustus 2025, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Aksi digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah sulitnya kondisi ekonomi. Poster dan spanduk yang dibentangkan di sepanjang pagar gedung DPR berisi kritikan tajam, menyebut wakil rakyat lebih sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan rakyat. Kabar bahwa setiap anggota DPR bakal menerima tunjangan perumahan sekitar 50 juta rupiah per bulan pun semakin memantik amarah publik. Publik semakin geram usai pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni merespon wacana aksi unjuk rasa 25 Agustus 2025 untuk membubarkan DPR sebagai aksi orang tolol. Hal tersebut disampaikan Sahroni saat ditemui usai kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada Jumat 22 Agustus 2025. Aksi 25 Agustus 2025 kemarin tak hanya menyoroti nasib rakyat kecil. Ribuan demonstran meneriakkan tuntutan besar, di antaranya pembubaran DPR RI hingga penolakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Ari, seorang pengemudi ojol asal Jakarta Timur, mengaku kecewa dengan langkah DPR yang menurutnya jauh dari kepentingan rakyat kecil. Ia menegaskan DPR seharusnya fokus mencari solusi untuk tekanan ekonomi rakyat, bukan malah menaikkan gaji dan tunjangan di tengah situasi serba sulit. Meski begitu, unjuk rasa yang awalnya berlangsung cukup tertib, tiba-tiba berubah saat menjelang siang. Bentrokan terjadi antara massa aksi dan aparat yang berjaga. Massa mulai melemparkan batu dan bambu runcing ke arah aparat. Polisi lantas meminta peserta aksi untuk tertib, namun tidak sepenuhnya diindahkan. Hingga pukul 13:18 waktu Indonesia bagian Barat, situasi di kawasan Gatot Subroto masih tegang. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mendekat ke gedung parlemen. Sebagian demonstran mulai mundur ke arah Tanah Abang dan Selipi. Semakin sore, ketegangan antara aparat dan massa aksi semakin tidak terelakkan. Lemparan batu dan petasan dari pedemo dibalas dengan tembakan gas air mata oleh aparat. Sejumlah fasilitas umum juga tampak mengalami kerusakan. Sebuah sepeda motor dibakar di depan gerbang Pancasila DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Pos polisi juga tak luput jadi sasaran amukan massa. Sejumlah massa tampak merusak pos polisi dengan melempar batu dan memukul menggunakan batang bambu. Aksi demo 25 Agustus 2025 turut membuat jalur kereta api dan KRL di area tersebut harus ditutup. Ini karena banyak dari peserta aksi memanjat pagar pembatas besi dan memadati jalur rel. Dari arah Jalan Palmerah Timur menuju Pejompongan, massa melempari aparat dengan batu yang diambil dari rel. Beberapa di antara mereka duduk di atas pagar sambil menyalakan petasan. Massa aksi juga sempat menerobos masuk ke ruas tol dalam kota kilometer 7 dan membuat tol dalam kota harus ditutup. Satu peristiwa yang memilukan juga dialami oleh Lurah Manggarai Selatan, Muhammad Sidik, menjadi korban amukan massa saat demo 25 Agustus 2025 berlangsung. Massa menduga mobil Sidik yang berplat merah tersebut sebagai milik anggota DPR. Massa pun mendatangi mobil mereka. Sidik sempat mengaku sebagai lurah, namun massa tetap memukulinya. Sopir pun juga tak luput menjadi sasaran pukulan.
Keduanya berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke sebuah gang. Sebanyak 351 orang ditangkap saat demo 25 Agustus 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menyebut dari 351 orang yang diamankan, 155 diantaranya adalah orang dewasa. Kemudian 196 lainnya adalah anak-anak atau seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum, mulai dari separator busway, gerbang DPR, hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibnas di sekitar lokasi unjuk rasa. Di sisi lain, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Silvana Maria Apitule, menyebut para pelajar yang ikut demo hanya karena ajakan di media sosial. Silvana menyebut TikTok menjadi sarana tercepat dalam menyebarkan ajakan demonstrasi di area gedung DPR MPR RI. Melalui media sosial tersebut, banyak pelajar merasa penasaran dan terdorong untuk ikut dalam aksi unjuk rasa. Poster bertuliskan "Bubarkan DPR, Beban Negara" menjadi simbol utama penolakan mereka terhadap kinerja lembaga legislatif. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut akan menerima semua aspirasi yang disuarakan massa dalam aksi di depan gedung DPR Jakarta pada 25 Agustus 2025. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Nada yang sama juga terlontar dari Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang mengatakan pada dasarnya DPR menghormati hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Aksi demo ternyata tak berhenti sampai di 25 Agustus 2025 saja. Ribuan buruh di berbagai daerah bersiap menggelar aksi besar-besaran pada Kamis 28 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI Jakarta. Aksi ini merupakan ekspresi protes terhadap kondisi kerja yang dinilai semakin tidak adil bagi pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bersama Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5%. Ada 6 isu utama yang dibawa dalam aksi buruh 28 Agustus 2025. 6 tuntutan tersebut adalah: yang pertama, naikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5%. Hapus outsourcing dan cabut PP 35/2021 sesuai putusan MK. Ketiga, stop PHK massal dengan membentuk Satgas PHK Nasional. Tuntutan keempat, reformasi pajak buruh, termasuk menaikkan PTKP dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan, serta menghapus pajak pesangon, pajak THR, dan pajak JHT. Kelima, sahkan RUU Ketenagakerjaan baru paling lambat 2 tahun sesuai perintah MK. Tuntutan terakhir, berantas praktik korupsi di dunia ketenagakerjaan. Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia.
Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini.